Ya, salam Bapak Ibu, kembali lagi kita beribadah, kembali lagi kita bertemu dengan Tuhan, kembali lagi kita akan mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia baik, Dia sungguh baik buat kita. Mari kita siapkan hati kita terlebih dahulu berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kasih-Mu. Kami percaya Engkau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai setiap kehidupan kami dan Engkau membimbing setiap kehidupan kami. Biarkan pujian penyembahan yang kami naikkan itu Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari kita naikkan lagu ini sekali lagi. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku.
Bapak Ibu, saya mengajak semua Bapak Ibu kita berdoa syafaat. Kita akan berdoa syafaat. Terima kasih Bapa untuk kesempatan Tuhan hari ini kalau kami kembali boleh bertemu Tuhan beribadah kepadamu, dan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami beserta dengan empat wakilah, beserta dengan keluarga besar mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau berkati mereka, Kau urapi mereka. Biarlah visi dan misi yang daripadamu Tuhan boleh Kau berikan buat mereka untuk kepada kami Tuhan sebagai gembala anak-anak jemaat-jemaat yang di bawah pengembalaan beliau. Tuhan berkati Pak Niko beserta Pak Wakil, berkati sekali lagi Kau pakai menjadi pembawa pesan Pentakosta yang ketiga dan untuk generasi Yeremia ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan untuk gembala CK2 kami Ibu Lydia beserta dengan para wakil-wakil dan gembala yang ada di bawah CK2. Kau berkatilah biar kami juga dapat mengikuti visi misi dari gembala pembina kami, dan kami semakin cinta mati-matian akan Tuhan. Berkati Tuhan semua dan cabang-cabang yang ada di CK2. Kami juga berdoa terkhusus untuk gereja kami GB Home Palem Galaksi dan gembala kami Pak Iman Astopo bersama dengan Ibu Helen sebagai mentor kami, sebagai Bapak rohani, Ibu rohani bagi kami di gereja. Kau berkati beliau, berkati keluarganya, anaknya David dan Ah beserta dengan cucunya Abigail. Kau berkati mereka di mana mereka berada Tuhan. Kami menyerahkan gembala kami ini ke dalam tangan-Mu, biar tetap mereka dapat menjadi seorang pembimbing rohani dalam hidup kami Tuhan sebagai jemaat-jemaat di bawahnya. Kau berkati semua Tuhan jemaat kami yang ada di gereja GB Home Palem Galaksi ini. Kau berkati semuanya dimanapun kami berada selama masa pandemi ini, biar kami tetap taat dan setia beribadah dan melayani Tuhan Yesus dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Biarlah Tuhan bangsa ini dapat berjalan bersama Tuhan. Kau berkati para pemimpinnya, presiden, wakil presiden hingga jajaran menteri semua sampai ke RT RW. Tuhan, Kau berkati semuanya Tuhan. Biar bangsa ini tetap dapat mengandalkan Tuhan untuk menghadapi segala keadaan dan kondisi seperti saat ini yang terjadi dalam pandemi COVID-19 dan juga krisis yang akan ada Tuhan. Damailah Indonesiaku, tetap damailah Indonesiaku. Biar bangsa ini tetap dapat bertahan dan kuat bersama Tuhan. Berkati semua jajaran-jajaran aparat-aparat negara yang bekerja terutama dalam menangani wabah COVID-19 ini Tuhan. Biar semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk mereka para pasien yang sudah terkena, Kau pulihkan, Kau jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk semua para dokter, perawat yang bekerja di garis terdepan juga Tuhan, Kau berkati mereka, Kau tutup dengan kuasa darah Yesus. Biarlah pekerjaan mereka tidak sia-sia, mereka bekerja dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh mereka melayani rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk sinode-sinode yang ada, terutama untuk GBI, untuk COG Tuhan, untuk WIE Tuhan, juga untuk semua gereja-gereja yang ada di bangsa ini Tuhan. Biar kami dapat bersehati, terutama di dunia ini Tuhan, gereja-gereja yang ada di dunia bersehati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali juga Tuhan. Untuk di masa Pentakosta ketiga ini Tuhan, biar api Tuhan itu ada dimulai dari bangsa kami Tuhan ke dunia dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Api Pentakosta ketiga ini biar boleh digenapi dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir menjamah semua bangsa demi bangsa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan dalam tangan-Mu Tuhan masa-masa ini Tuhan. Biarlah generasi yang ada, generasi Yeremia juga Kau pakai, generasi anak-anak muda yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Kau pakai lebih lagi Tuhan bangsa ini. Terima kasih dan semuanya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu jemaat Tuhan di GB Palem Galaksi. Kau berkati gereja kami walaupun masih secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap hadir dalam setiap ibadah kami Tuhan. Dan biarlah kami semua juga boleh
mentaati setiap protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, dan semua masyarakat Indonesia boleh sadar juga dapat menjalankan protokol-protokol yang sudah dikeluarkan, agar semua wabah ini boleh segera berlalu dan bangsa ini boleh bangkit di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semuanya Tuhan. Kami menyerahkan doa syafaat ini ke dalam tangan Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 11 di grup lain. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Jemaat dipersilakan menyiapkan roti dan anggur di rumah. Roti dapat diganti dengan biskuit, anggur dapat diganti dengan sirup. Diharapkan jemaat dapat mengambil waktu untuk masuk ke hadirat Tuhan di rumah masing-masing, berdoa bersama keluarga pukul 9 malam setiap hari. Bagi jemaat yang rindu bersekutu dan bertumbuh di dalam Yesus, kami undang untuk bergabung bersama di dalam komunitas School yang dilaksanakan setiap hari Kamis. Silakan hubungi Bapak Catur di nomor 0857 155 02 817. Persembahan dapat disalurkan melalui rekening berikut. Persembahan umum dan perpuluhan BCA 07376 07376 atas nama GBI Palem Galaksi. Misi dan Diakonia BCA 073073 6789 atas nama GBI Palem Galaksi. Pembangunan Rumah Tuhan BCA 07305 07305 atas nama GBI Palem Galaksi. Sebelum kita memberi, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami sampai saat ini, dan tiba waktunya kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami GBI Home mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah mentransfer persembahan ke rekening GBI Home. Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah
Pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen. Hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama, kita bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Kita akan menyanyikan bangkit serukan nama Yesus.
tiba waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kehidupan kami. Urapi Tuhan setiap yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu yang disampaikan nanti Tuhan itu berasal daripada-Mu ya Tuhan. Engkau pakai beliau dengan luar biasa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan firman-Mu itu akan tertanam dalam setiap kehidupan kami, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman,
saat ini kita berjumpa kembali di ibadah online. Saya percaya kekuatan yang daripada Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Hari ini kita akan berbicara tentang firman Tuhan, yaitu iman yang memberi kemenangan. Memang kita ketahui hari-hari ini kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan tantangan. Akibat pandemi COVID-19 ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi global. Bukan hanya ekonomi yang mengalami krisis, tapi banyak orang mengalami krisis iman. Kenapa? Karena biasanya mereka beribadah dengan leluasa. Hari-hari ini kita hanya bisa ibadah dengan online saja. Tapi puji Tuhan, oleh karena itu kita harus membentuk suatu mezbah, yaitu mezbah di dalam keluarga kita, supaya kita dapat memperoleh kekuatan yang lebih lagi daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, karena itu supaya kita saling bisa menguatkan, mari bergabung di dalam kul-kul yang ada, saudara sekalian. Nah, banyak saya temui hari-hari ini orang menjadi stres karena harus di rumah saja. Belum lagi persoalan ekonomi yang mereka hadapi. Belum lagi terjadinya pertengkaran karena biasanya jarang bertemu. Nah, pada saat sering ketemu, sering terjadi pertengkaran demi pertengkaran, bahkan terjadi perceraian, saudara. Saat menghadapi hal-hal seperti ini, seringkali iman kita itu menjadi lemah. Bahkan ada banyak orang Kristen kembali kepada kehidupan yang lama. Akibat apa? Karena merasakan segala sesuatu itu adalah rutinitas. Bukan sukacita dan kemenangan yang dialami, tetapi yang dirasakan rutinitas dan kebosanan. Memang hari-hari ini Tuhan mau kita keluar dari rutinitas. Tapi hari-hari ini Allah punya cara yang lebih baik untuk kita masuk ke dalam hadirat-Nya, sambil menantikan Dia dan mendengarkan suaranya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan, asal kita melakukan bagian kita untuk senantiasa menanti-nantikan Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, membimbing kita, dan senantiasa kita naikkan ucapan syukur untuk kita dapat memperoleh kekuatan. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari-lari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, mungkin saat ini kondisi rohanimu sedang melemah. Saudara tidak punya kemampuan untuk melawan hal-hal yang menyerang saudara, seperti problem keluarga, sakit penyakit, keuangan, ataupun pekerjaan. Seringkali saat masalah atau pencobaan datang menyerang kita, tanpa sadar kita mulai menyalahkan Tuhan sebagai sumber penyebabnya. Padahal penyebab kita mengalami pencobaan ini ada 3 hal. Yang pertama, karena iblis. Bang iblis senangnya mencobai, saudara. Jadi iblis selalu cari-cari kesempatan. Waktu kita gelisah, waktu kita marah, waktu kita tidak terkendali di dalam perpecahan masalah itu sendiri. Dan itu terjadi
Karena kita memberi kesempatan. Padahal iblis tidak punya kuasa di atas kita. Kalau kita tidak memberi peluang atau celah. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi saudara, kita orang percaya itu mengalami masalah ataupun pencobaan itu karena iblis masih berkuasa dan pekerjaannya masih terus berlanjut. Seperti yang dialami oleh Ayub. Pencobaan dan penderitaan ini karena pekerjaan iblis. Tapi puji Tuhan, Ayub memiliki iman yang teguh. Dan dia tetap percaya bahwa Allah hidup, Allah baik, dan Allah ada di pihak kita. Amin saudara. Oleh sebab itu 1 Petrus 5 ayat 9 firman Tuhan katakan, lawanlah dia atau iblis dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Yang kedua, kenapa sih kita mengalami pencobaan? Yang kedua, karena kita masih hidup di dunia yang penuh tantangan dan kejahatan. Dunia ini penuh topan dan badai, ketamakan, ketidakadilan yang membawa akibat kepada kekerasan. Kasih menjadi tawar seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 katakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini keadaan manusia pada akhir zaman. Jangan kita ikut-ikut terbawa arus, saudara. Terbawa oleh arus dunia ini. Dunia itu menolak kebenaran. Seperti kita ketahui pada zaman Nuh menyampaikan kebenaran diolok-olok, ditertawakan. Demikian juga hari-hari ini pada saat kita menyampaikan kebenaran seringkali ditertawakan, diejek. Sehingga banyak orang Kristen bungkam, tidak berani memberitakan kebenaran, tidak berani menyaksikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Nah, yang ketiga, kenapa kita mengalami pencobaan? Karena dosa, saudara. Yakobus 1 ayat 14 sampai dengan 15. Di situ dengan jelas dikatakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginannya itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa.
Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi orang Kristen mengalami pencobaan dan penderitaan karena keinginan hawa nafsu dan akibat dosa. Seperti Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat pada perintah-perintah Allah dan mengikuti keinginannya sendiri untuk mencobai buah yang dilarang oleh Tuhan untuk tidak dimakan, tapi mereka coba makan. Nah, demikian juga Daud, orang yang dekat dengan Tuhan, tapi karena hawa nafsu tadi, karena membuka celah tadi, Daud jatuh di dalam perzinahan. Orang lain berperang, panglima berperang, tapi Daud lagi santai di atas sotoh istana. Akhirnya Daud jatuh dalam perzinahan dengan Batseba, istri Uria. Akibatnya apa? Daud harus menanggung akibatnya. Anak dari perzinahannya itu mati. Dan Absalom, anaknya itu memberontak. Semua ini terjadi akibat apa? Akibat perbuatan daging. Oleh sebab itu, saat ini, kalau kita mengalami pencobaan, jangan kita menyalahkan Tuhan. Tuhan itu baik. Tapi kita harus mulai introspeksi diri. Minta ampun kalau kita berbuat salah. Dan memiliki iman yang teguh. Karena Allah kita yaitu Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Ia tidak pernah membiarkan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bagian kita adalah kita tetap percaya, tetap memiliki iman yang teguh. Karena iman kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan. Karena iman kita berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 katakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa memiliki iman yang memberi kemenangan itu. Ada 6 langkah yang harus kita lakukan. Kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 13. Yang pertama, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga. Saya akan baca di sini. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi yang pertama adalah rela menerima setiap keadaan. Waktu kita mengalami pencobaan, jangan kita memberontak. Tapi dengan hati yang rela kita menerima. Ya, di situ dikatakan dengan jelas. Memang waktu pencobaan itu datang, kita pasti mengalami suatu penderitaan. Tapi kalau kita makin memberontak, kita makin lebih lama lagi. Seperti bangsa Israel yang di padang gurun, berputar-putar. Kenapa? Karena mereka tidak rela menderita. Mereka selalu bersungut-sungut, mengeluh. Hari ini, saudara mengalami pencobaan. Pertama, rela menerima setiap keadaan. Kita harus memiliki hati yang rela menerima setiap tantangan atau masalah. Sehingga kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bukan hanya waktu keadaan enak, tapi juga pada saat tidak enak, pada saat kita menderita. Dapatkah kita tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan? Mari, untuk mendapatkan iman yang berkemenangan,
ikuti tuntunan Tuhan, yaitu tetap mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang kedua adalah untuk memiliki iman yang berkemenangan. Langkah kedua adalah rela menerima kegagalan. Artinya siap untuk menghadapi risiko dan harus memikul salib. Dengan jelas, ayat keempat, 2 Timotius 2 ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi orang yang ingin hidup harus rela mati bagi dirinya sendiri, yaitu rela mati bagi kedagingan kita. Jadi kita udah berserah total, serahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, langkah yang ketiga untuk memiliki iman yang memberi kemenangan, langkah yang ketiga adalah persiapkan iman kita setiap hari. 2 Timotius 2 ayat 5-6 saya akan bacakan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi di sini kita belajar dari 3 karakter untuk memiliki iman yang berkemenangan. Di sini dikatakan seperti seorang olahragawan, yaitu memiliki disiplin yang tinggi. Harus cukup latihan, cukup makan, cukup istirahat, ya. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 27 katakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi otot-otot rohani kita ini perlu dilatih supaya kita kuat, yaitu banyak duduk di kaki Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa, merenungkan firman, dan mendengarkan suara Tuhan. Amin, saudara. Karakter petani di sini seperti petani, yaitu sabar menantikan hasil dengan cara tekun, ulet, dan kerja keras. Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi untuk memiliki iman yang berkemenangan, kita harus melatih otot-otot rohani kita seperti seorang olahragawan. Dia harus berlatih, harus memiliki disiplin yang tinggi. Ya. Kami suami istri, Tuhan ingin untuk pagi-pagi waktu orang enak tidur, saudara, doanya jam 4 pagi sampai jam 5 lewat, kami berdua bersepakat. Itulah setiap pagi dengan disiplin. Walaupun tidur mau jam 2, mau jam berapa. Nah, suami saya itu orangnya tidurnya larut malam, tapi tetap jam 4 kita mulai memuji, menyembah Tuhan, berdoa syafaat
jemaat, para pelayan Tuhan, buat negeri Indonesia. Kita naikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, yang ketiga yaitu karakter prajurit, yaitu patuh pada otoritas. Jangan suka berontak, saudara. Kita mau belajar untuk patuh kepada otoritas yang Tuhan sudah tempatkan untuk menjadi Bapa rohani kita. Kita mau ikuti pesan-pesan Tuhan yang disampaikan. Yang keempat, langkah untuk memiliki iman yang berkemenangan. Kalau yang pertama tadi rela menerima setiap keadaan, dan yang kedua adalah rela menerima kegagalan. Artinya siap untuk menghadapi segala resiko. Siap. Memang kalau kita harus memikul salib, dan kita harus mempersiapkan iman setiap hari. Ya. Harus memiliki disiplin yang tinggi, tetap tekun, tetap ulet. Ya, walaupun itu kayaknya kita capek banget, gak boleh madong, gak boleh bolong. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Harus nomor satu. Diam di dalam hadirat Tuhan. Karena disitulah kita dapat mempersiapkan iman kita setiap hari. Yang keempat adalah kita harus menjadikan Yesus Kristus menjadi sumber tujuan hidup kita. Yaitu memberi tempat yang teratas di hati kita untuk Kristus. Bukan yang lain. Bukan kekayaan. Karena banyak orang ingin cepat kaya. Firman Tuhan katakan. Sehingga masuk di dalam berbagai-bagai duka. Matius 10 ayat 37. Firman Tuhan katakan, barang siapa mengasihi ayah, ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Bukan artinya kita tidak menghormati orang tua, bukan. Tapi tetap kita harus memberikan tempat yang teratas bagi Tuhan Yesus Kristus. Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Amin, saudara. Yang kelima, adalah kita melakukan bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya. Di dalam ayat yang 11 sampai dengan 13. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, saudara. Jadi Tuhan mau kita lakukan bagian kita. Bagian kita adalah rela mati bersama Dia, yaitu mati bagi dosa, mati bagi kedagingan kita. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Kita tetap bertekun dan jangan menyampal sampai kita menyangkal Kristus. Kita harus tetap setia. Amin, saudara sekalian. Apapun masalah saat ini, Tuhan sanggup menolong. Bagian kita adalah kita tetap tekun dan tetap setia mencari Dia. Karena pertolongan kita hanya datang daripada Tuhan. Yang keenam, langkah yang keenam adalah harapkan kuasa Tuhan untuk menolong kita setiap saat dalam setiap masalah. Ayat yang ke-7 kita akan baca firman Tuhan ini. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jangan kita
berharap pada manusia. Karena Yeremia 17 ayat 5-6 katakan terkutuk orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi kita harus berharap pada Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Jadikan Tuhan satu-satunya andalan kita, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita, dan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin, saudara sekalian. Karena itu ada 6 langkah yang harus kita lakukan untuk kita mengalami iman yang berkemenangan. Pertama, rela menerima setiap keadaan. Yang kedua, rela menerima kegagalan. Artinya siap menanggung resiko dan memikul salib. Yang ketiga, kita harus mempersiapkan iman kita setiap hari. Yang keempat, Yesus Kristus yang terutama, Dia yang teratas, memiliki tempat yang teratas di hati kita. Dan yang kelima, kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan langkah yang keenam adalah harapkan kuasa Tuhan untuk menolong kita setiap saat dalam setiap masalah. Amin, saudara. Saat ini kita membuka hati kita. Kalau saudara sedang mengalami masalah, pencobaan, rasanya saudara tidak sanggup untuk menanggung. Ingat, ada Tuhan di pihak kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Mari saudara, buka hatimu. Kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Dengan segenap hati katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang
kami datang ke hadirat. Engkau yang mengerti keadaan kami satu persatu. Engkau yang peduli Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah oleh bilur Yesus menjadi sembuh. Yang di dalam permasalahan keuangan, Tuhan Kau sanggup memberkati, mencukupi. Karena firman-Mu katakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Yang ada dalam masalah keluarga, Tuhan kembalikan kasih yang mula-mula. Jangan biarkan kasih mereka Tuhan suami istri dalam keluarga menjadi tawar. Tapi biarlah Tuhan Yesus kasih yang sempurna dicurahkan ke atas setiap keluarga demi keluarga yang di dalam permasalahan pekerjaan Tuhan, di dalam tekanan-tekanan kehidupan. Engkau sanggup memberi jalan keluar. Apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul angan-angan dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi setiap kami yang mengasihi-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup membela anak-anak-Mu, Engkau sanggup menolongnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan setiap seru doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap seru doa kami ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga
adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari saudara, kita mengakhiri ibadah kita hari ini mengucap syukur karena Tuhan hadir, hadirat Tuhan kita rasakan, Tuhan disenangkan, dan Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan, memuji dan menyembah Dia. Angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu, dan penyertaanmu di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk mujizat dan tanda ajaib yang Engkau lakukan, sehingga yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Setiap persoalan Tuhan beri jalan keluar, setiap pribadi, setiap rumah tangga Tuhan berkati usaha pekerjaan, sehingga mereka boleh berhasil dan beruntung, dan mereka selalu di dalam Tuhan, naungan daripadamu, dan orang akan melihat bahwa tangan-Mu lah dan pekerjaan-Mu lah yang menyebabkan mereka berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa, kami mengakhiri ibadah ini dan kami akan terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus. Terima saat ini, terima saat ini, sampai Yesus datang kembali menjemput kita awan-awan, dan kita akan hidup bersama Dia kekal untuk selama-lamanya. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin.